Halo guys, kembali lagi ke channel asik kita, Sinema Asik. Inilah kisah seorang wanita yang memiliki berat badan gak normal, tapi bisa kurus dan mendapatkan cowok ganteng Korea impiannya. Penasaran gengs, gimana caranya bisa kurus instan kayak cewek yang satu ini? Dalam konten kali ini, kita akan membahas tentang film komedi romantis yang ajaib. Dibilang ajaib karena hampir mustahil ya cewek segede kulkas bisa dapat cowok ganteng ala-ala Korea. Oh my god! Wow! Film ini berjudul 200 Pounds Beauty yang dirilis pada tahun 2006. Barangkali kalian bisa dapat inspirasi untuk jadi kurus dari sini dan bisa dapat pacar ganteng kayak si Gerut ini. Udah, nggak pakai lama, ayo kita bahas gimana caranya si Gerut ini bisa kurus kayak begitu. Sebelumnya, video ini mengandung full spoiler, jadi sebaiknya tonton filmnya langsung ya gengs. Jangan lupa subscribe dan like video ini agar kalian juga bisa jadi kurus dan dapat cowok cakep. Asik. Cerita ini berawal dari seorang wanita yang dianugerahi kelebihan berat badan. Si motok ini bernama Hana. Walaupun terlalu cabi, tapi Hana tetap sangat pede dengan kelebihan lemak yang dimilikinya. Jadi teringat pepatah, cintailah ususmu, cintailah dirimu sendiri, baru dirimu bisa dicintai orang lain. Di awal cerita terlihat Hana pergi ke tempat Mbah Dukun. Gak tahu untuk minta jamu kurus atau pesugihan. Oh, ternyata dia pergi ke tempat Mbah Dukun untuk minta jimat sakti buat dapet cowok. Tapi sepertinya tetap gagal karena jimatnya kalah pamor sama kemotokannya, sehingga malah Mbah Dukun yang jadi sial. Karena lekukan badannya, Hana bekerja sebagai operator telepon wik-wik mantap. Karena nggak perlu langsung ketemu orang. Eits, tapi lu semua pada nggak tahu ya, cabi-cabi gini, Hana ternyata seorang penyanyi loh. Tapi setiap konser, ia selalu disembunyikan di belakang kayak gajah dalam kandang. Soalnya, kalau dilepas bahaya guys, bisa ambruk itu panggung. Ia menjadi orang yang mengisi suara dari penyanyi yang asli. Ini nih penyanyi yang asli, namanya Ami. By the way, orang tua Hana yang tersisa tinggal ayahnya, dan ayahnya mengalami gangguan jiwa yang merasa istrinya masih hidup. Buat kalian para ladies, jangan iri ya, si Hana ternyata pernah pacaran loh guys. Walaupun akhirnya cuma dimodusin ikut MLM, kayak teman-teman lama Mimin yang datang tiba-tiba kayak tukang parkir. Pow! Setelah diambil uangnya, diputusin deh itu si Hana. Tapi gitu-gitu pernah pacaran loh, kalian aja belum pernah. Oh my god! Wow! Salah satu rahasia kurus yang pertama yang dilakukan Hana adalah dengan minum obat diet MLM dengan dosis yang tinggi. Jangan ditiru ya gengs, adegan berbahaya ini, dosis ini hanya untuk gajah. Ya, bisa ditebak, akhirnya Hana masuk rumah sakit deh. Karena terlalu berisi, 3 orang pria aja nggak kuat ngangkatnya ke ambulans. Jangan ditiru ya, tambah bikin malu aja. Di sini, Hana yang gagal dengan cintanya yang lama menyukai seorang opa-opa Korea yang ganteng, yaitu produser penyanyinya sendiri yang bernama Sang Jun. Pada suatu saat, Sang Jun yang berulang tahun mengundang si Hana untuk ikut datang ke acara pesta ulang tahunnya. Nggak tahu ya ulang tahun yang keberapa. Kemudian, Sang Jun sebagai produsernya memberikan hadiah baju merah yang lengkap dengan perlengkapan pesta sebagai ucapan terima kasih kepada Hana karena kinerjanya yang bagus. Di acara party itu, Sang Jun mengajak Hana untuk duduk di sebelahnya. Tapi karena montoknya Hana, sehingga dia menabrak para undangan lain seperti bola bowling untuk dapat duduk di sebelah Sang Jun. Setelah berhasil mencapai kursi idamannya, Hana membuka jaketnya dan terlihat sedang memakai baju merah pemberian Sang Jun. Baju tersebut membuat lemak-lemak Hana menjadi sangat eksis, ingin selalu terlihat, membuat rasa mual tak tertahankan muncul seketika. Tidak lama setelah itu, Ami datang. Semua penonton terkejut melongo melihat baju Ami sama dengan Hana. Tetapi pada kasus Ami, yang eksis adalah lekukan badan indahnya, bukan lemak-lemaknya. Wow! Otomatis, di sana Hana menjadi bahan perbulian oleh peserta party. Usut punya usut, ternyata baju merah nan seksi itu bukan pemberian Sang Jun, melainkan Ami yang ingin memberi paham Hana tentang kerasnya kehidupan cinta. Pada akhirnya, Hana mendengar suara-suara yang membuatnya menyadari bahwa dirinya hanyalah sebuah boneka yang digunakan karena suaranya aja yang bagus. Di sana, Hana menangis dan mungkin bernyanyi, Hana bukan boneka, boneka, boneka. Setelah galau panjang dan percobaan bunuh diri yang gagal, akhirnya ini rahasia yang ditunggu-tunggu, gengs. Hana pergi ke dokter untuk melakukan operasi plastik. Pada awalnya, dokter pun tidak mau mengoperasi karena biayanya juga mahal. Tapi ternyata dokter ini adalah pelanggan telepon mesum Hana. Sehingga Hana mengancam akan memberikan rekaman telepon itu pada istrinya. Jadi, terpaksa dokter melakukan operasi. Daripada nanti malam tidur di luar ya.
Tapi oplas kayak boneka Barbie itu nggak gampang guys. Pada saat pertama dibuka, ternyata hidung Hana masih gagal, yang membuatnya harus dibotoks lagi. Karena terlalu bahagia, Hana menangis sesenggukan yang membuat rahangnya bisa patah. Emang, buatan manusia nggak bisa sekuat ciptaan Tuhan, gengs. Setelah keluar dari rumah sakit dan menggunakan baju suster, Hana membeli baju seksi impiannya dan heels. Di sini Mimin agak bingung dapat uang dari mana ya. Wow. Karena terlalu cantik, sampai-sampai membuat Mimin dan pengendara motor ini gagal fokus dan merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena nggak mungkin. Disinilah ia kembali melihat Sang Jun. Dari film ini terbukti bahwa cewek cantik selalu tidak pernah salah. Ini terbukti pada saat Hana menabrak mobil di depannya. Maka tidak ada yang menyalahkannya karena tercengang dengan paras wajahnya. Di kantor polisi, temannya Jungmin datang sebagai penjamin. Tapi di sana Jungmin selaku teman dekatnya pun tidak mengenali Hana. Sampai akhirnya, Hana memanggil dan menjelaskan apa yang terjadi. Hana memutuskan untuk kembali kerja sebagai penyanyi pengisi suara AMI dan mengikuti audisinya. Tapi di sini ia tidak mengaku sebagai Hana, melainkan dengan nama palsu Jennie, yang merupakan keturunan Korea Amerika. Di sana ia mulai berhubungan lagi dengan Ami dan Sang Jun. Suatu saat, pada waktu bersantai di kolam renang, Ami mulai curiga dan bertanya, apakah Hana melakukan operasi plastik? Dan juga, kalau ia tinggal di California, mengapa ia memiliki kulit yang putih pucat dan tidak coklat sama sekali? Tetapi Hana langsung menjawab bahwa dirinya alami dan tidak melakukan oplas. Setelah beberapa kali rekaman, Jennie semakin hari tidak menyanyi dengan hati. Ia lebih sibuk bingung dengan penampilannya. Di sana, Sang Jun memperlihatkan video Hana yang sedang menyanyi dan mengatakan bahwa seperti itulah menyanyi, yaitu dari hati, dan tidak sibuk dengan penampilan terus. Karena hal itu, Jennie merasa pede dan ia berencana untuk mengaku bahwa dirinya adalah Hana. Sebelum mengaku, Hana sempat bercocok tanam dengan Jungmin, temannya itu. Jungmin bilang jangan mengaku, karena jika mengaku, ia tak akan disukai lagi karena pria menganggap wanita dengan oplas itu adalah monster. Dan Jennie juga membalas bahwa Jungmin juga akan ditipu oleh pacarnya yang MLM itu, seperti yang ia alami. Dan Jennie juga membalas bahwa Jungmin juga akan ditipu oleh pacarnya yang MLM itu, seperti yang ia alami. Keadaan semakin memanas, gengs, membuat mereka berdua nggak enakan. Wow. Saat ingin mengaku, Jennie bertanya terlebih dahulu pendapat Sang Jun mengenai oplas. Dan di sana Sang Jun menjawab ia bisa mengerti dengan oplas, tapi tidak dengan wanita yang akan menjadi pacarnya. Ia membenci oplas. Karena mendengar hal itu, Jennie tidak jadi mengaku. Sampai suatu saat Jennie sedang berbincang-bincang dengan Ami, Jennie mengatakan sebuah kalimat yang persis sama dengan yang diucapkan ayahnya. Dari sana Ami semakin curiga. Setelah hal tersebut, hal-hal aneh terjadi. Seperti mobil Jennie yang dicat oleh orang dengan tulisan palsu, serta poster-poster Jennie yang dicat kamu palsu juga. Sampai pada akhirnya ketika Jennie dijadwalkan untuk menyanyi live di sebuah acara TV, Jennie tiba-tiba mendengar kabar bahwa teman dekatnya Jungmin masuk rumah sakit. Ternyata Jungmin di sana terlalu banyak makan obat tidur yang diberikan oleh pacarnya. Di sini Jennie yang marah mendatangi pacar Jungmin. Di dalam lift, ia memukuli pria itu. Saat pintu lift terbuka, ada Sang Jun yang langsung menghentikan Jennie dan membuat seolah-olah Jennie yang ingin diperkosa oleh pria tersebut. Dengan pakaian sobek-sobek dan rambut acak-acakan, walaupun bagi Mimin tetap cakep, Jennie langsung pergi ke acara stasiun TV itu. Di sana ia menyanyi dengan bagus dan membuat semua penonton bersorak. Oh my god! Sejak saat itu, Jennie menjadi artis baru yang sangat tenar. Setelah acara yang sukses itu, Jennie dan Sang Jun makan malam bersama yang ditemani oleh segelas Amer cap Pak Jenggot. Di sana, Jennie terlihat mulai mabuk. Tiba-tiba Sang Jun yang melihat kondisi itu dengan cepat mendekat ke Jennie dan melakukan serangan wik-wik. Sang Jun tiba-tiba mencium Jennie dan mulai memegang bagian dada palsu milik Jennie. Takut ketahuan kalau itu plastik, Jennie langsung menghentikannya dan berkata bukan di sana. Kemudian tak tinggal diam, tangan nakal Sang Jun pindah ke tempat ke bagian perkakas belakang Jennie. Ini kaget dan kemudian menghentikannya lagi. Plastik juga soalnya bosku. Sampai pada akhirnya, Sang Jun melambaikan bendera putih alias menyerah, dan tangannya nggak nakal lagi. Surprise, motherfucker. Tapi, saat berciuman mulut pun, Sang Jun menyentuh hidung Jennie. Ini tersentak kaget lagi, soalnya itu juga plastik. Akhirnya, nuansa romantis itu gagal,
dan jadi garing. Nggak jadi asik-asik. Karena dulunya Jenny adalah operator telepon mesum, maka Jenny menelpon Sang Jun dan melakukan wik-wik mantap-mantapan melalui telepon aja. Jenny berhasil dan membuat Sang Jun tertidur. Setelah terbangun dari tidur, Sang Jun melihat adanya gambar Hakuna Matata di kaca. Entah kenapa Jenny iseng menggambarnya. Hal tersebut mengingatkan Sang Jun pada Hana yang selalu memberi gambar itu di kertas not lagunya. Besoknya, diadakan acara pesta untuk merayakan terbitnya Jenny. Di sana, Ami yang curiga membawa ayah Jenny dalam acara. Di sana Jenny tidak mengaku kalau itu ayahnya dan mengusirnya. Dari sana, Sang Jun yang melihat menyadari bahwa Jenny itu adalah Hana. Setelah acara tersebut, akhirnya Sang Jun mengungkap bahwa Jenny adalah Hana. Dan Jenny mengakui hal tersebut. Di sana Jenny berkata dan menangis bahwa semua yang ia lakukan ini semata-mata hanyalah untuk Sang Jun. Sang Jun saat itu merasa bersalah pada Hana dan meminta maaf. Jenny merobek semua posternya dan menatap Sang Jun sambil berkata bahwa ia akan melakukan konsernya dengan baik. Selain itu di studio rekaman, ada seseorang yang tidak dikenal mengirimkan gambar bahwa Jenny itu adalah Hana. Mengetahui hal itu, direktur studio rekaman itu pun marah besar dan ingin membuat Jenny dan membuat seolah-olah Jenny terkena skandal video porno. Tetapi Sang Jun melawan dan membela Jenny. Dan Sang Jun pun tetap melaksanakan konsernya seperti rencana. Dalam konser ini, Jenny melihat ayahnya yang datang menonton konser. Kemudian, karena gila, ayah Jenny maju ke depan kursi penonton terdepan, dan ia menari di sana. Melihat itu, petugas pun ingin mengusir ayahnya, dan Jenny tidak kuat untuk melihat ayahnya diseret, kemudian mengakui semua kebohongannya. Nah, ini bagian yang paling membuat Mimin terharu. Jenny dengan tegarnya mengakui bahwa dirinya adalah Hana yang oplas. Ia meninggalkan temannya untuk ketenaran dan mengakui bahwa itu adalah ayahnya. Tetapi setelah pernyataan itu, fans Jenny dan para produser terblongoh, kemudian tetap mendukung Jenny dengan mengatakan Gwenjana. Buat yang nggak ngerti, itu artinya nggak apa-apa, gengs. Melihat ekspresi penonton, bulu kuduk Mimin menjadi berdiri semua karena terpukau. Setelah konser itu, nama Jenny sudah tidak laku lagi. Tapi, nama Hana lah yang sekarang terkenal dan menjadi artis besar. Setelah itu, Hana dan Sang Jun berakhir bahagia, hubungan Jenny dan ayahnya pun tetap baik walaupun ayahnya tetap gila. Nah, itulah cerita asik dari Cinema Six. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman kalian ya, gengs, supaya teman kalian bisa mendapatkan niatan untuk diet seperti Hana. Nantikan video kita selanjutnya. Bye-bye.